Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bersekutu di dalam ibadah keluarga Rabu 7 April 2021. Masih dalam suasana kebangkitannya. Mari nyatakan syukur kita atas keselamatan yang Dia berikan dengan mempersiapkan hati dan pikiran untuk beribadah. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapannya dan menjadi pujian yang menyenangkan hatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Saukota. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk memuji nama-Nya dengan bernyanyi dari Gita Bakti 18, bait 1 dan 2. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta Allah, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena ibadah keluarga pada malam hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu agar ibadah keluarga pada malam hari ini boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah di tengah persekutuan keluarga yang indah ini kami beroleh jaman kasih Allah. Bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita ungkapkan mazmur pujian pada malam hari ini berdasarkan pujian mazmur dari Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan 16. Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan 16. Mari kita bermazmur. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu
di antara bangsa-bangsa. Dengan tangan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu Bani Yakub dan Bani Yusuf. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, saya undang kita semua mempersiapkan diri, memohonkan Roh Kudus menuntun kita dalam pembacaan dan pemberitaan ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Allah yang begitu indah boleh menghadirkan kami lagi dalam suasana Paskah, suasana kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa dosa dan maut. Dan di dalam ibadah keluarga dan rumah tangga yang kami lakukan di malam hari ini pun, kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang merupakan landasan kehidupan beriman kami semua. Karena itu kami mohon ya Bapa yang Maha Kudus, urapi kami dengan kuasa Roh Tuhan yang kudus itu, supaya kami dimampukan dan dilayakkan tidak hanya untuk membaca, tidak hanya untuk mendengarkannya, tetapi juga kami dimampukan untuk mengerti, menghayati, dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami semua dari hari ke hari, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap langkah dan kerja kami dari waktu ke waktu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang Maha Kudus, berbicaralah. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya undang berdiri untuk kita sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan
yang malam ini terambil dari kitab atau surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 5 pada ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 yang menyatakan demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di malam ini, saudara-saudara. Terpujilah Kristus, Hosiana. Selamat malam, selamat memasuki minggu Paskah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Paskah bukan sekedar perayaan hari-hari besar keagamaan Kristiani. Paskah bukan pula sebuah perayaan keagamaan yang biasa dilakukan secara rutinitas dari tahun ke tahun. Tetapi Paskah adalah momen yang mau mengingatkan kita semua akan kebesaran kasih Allah yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa di dalam dan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara sekalian boleh bertanya, bagaimana prosesnya sampai kita boleh diselamatkan? Rasul Paulus lewat bacaan kita di malam hari ini mau mengajak kita, mari kita belajar memahami kedudukan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan itu. Menurut Paulus, Allah itu penuh kelimpahan kasih dan anugerah-Nya. Sementara saudara dan saya, kita semua berada pada posisi selaku orang-orang berdosa. Selaku orang-orang berdosa, Paulus katakan dalam ayat 10 bacaan kita tadi, kita adalah setru Allah. Artinya kita berada dalam posisi sebagai musuh
Allah. Sebagai musuh Allah dikatakan dalam pasal 3 ayat 10 sampai 12 yang secara tegas dikatakan oleh Paulus, tidak seorang pun di antara kita yang benar. Tidak seorang pun yang di antara kita yang mau berbuat baik kepada Allah dan menyenangkan hati Allah. Semuanya menyeleweng. Semuanya tidak mau mencari Allah, saudara-saudara. Padahal kalau kita belajar dari perjanjian lama, Nabi Amos pernah mengingatkan kita, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu berarti bahwa kehidupan atau keselamatan yang ada pada kita bukan karena kita mampu menghasilkannya, menciptakannya di dalam diri kita sendiri. Tapi itu karena kasih karunia Allah buat kita, saudara-saudara. Dengan berbagai alasan kita menolak, kita tidak peduli pada hukum-hukum Allah dan perintah-perintahnya. Karena itu pula Paulus menggunakan istilah dalam bacaan kita tadi. Kita adalah orang-orang durhaka. Orang-orang yang tidak setia pada Allah. Orang-orang yang selalu melawan Allah dan sepatutnya dihukum. Kalau kita baca dalam pasal 6 ayat 23, Paulus katakan, upah dosa itulah maut. Dan kalau kita sadar sebagai orang berdosa, pasti kita harus dihukum, bukan diselamatkan. Tapi kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa bukan hukuman itulah yang Allah berlakukan dalam kehidupan kita. Bukan hukuman itulah yang harus dipikulkan pada diri kita semua. Tetapi hukuman itu dilimpahkan, dipikulkan Allah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya tadi. Lebih lagi kita harus pahami bahwa yang dilakukan Allah itu ketika kita berada dalam keadaan yang lemah, hidup yang lemah, hidup yang tidak berdaya untuk mengatasi problem hidup, kesengsaraan, penderitaan, hidup yang selalu berada di bawah kungkungan dosa. Semuanya tidak mampu dan tidak berdaya untuk kita mengatasinya. Justru Allah yang mau mengangkatnya dari kehidupan kita semua, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Karena itu ada dua kata yang menarik bagi saya dalam bacaan kita tadi, yang harus atau perlu kita hayati bersama dalam peristiwa Paskah ini. Kata yang pertama adalah kematian. Dalam kematian Tuhan Yesus, kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Keadaan kita yang jauh dari Allah akibat dosa tadi
dipulihkan oleh Allah sendiri, saudara-saudara. Dan dalam pemulihan itu kita diperdamaikan dengan Allah. Bayangkan, saudara-saudara. Tidak seorang pun yang mau berbuat itu bagi orang lain yang boleh dikatakan benar dan baik dalam kehidupannya. Seorang yang kaya sekalipun belum tentu dia mau berkorban untuk orang lain yang membutuhkan uluran tangan mereka. Tapi Allah di dalam Kristus memberikan hidup yang bermakna, yang bernilai sungguh dalam demi keselamatan kita semua. Diperdamaikan berarti dibenarkan di hadapan Allah. Allah tidak lagi mempedulikan kesalahan dan dosa kita. Ia mau merangkul kita untuk hidup bersama dengannya. Sehingga Paulus pun katakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan orang-orang yang mengasihinya, saudara-saudara. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dilakukan Yesus itu bukan sekedar untuk mencari nama, popularitas, tapi keluar dari hati nurani yang paling dalam. Keluar dari kerinduan dan ketaatan yang sungguh untuk mewujudkan kehendak Bapanya bagi manusia dunia ini, termasuk kita semua, saudara-saudara. Dalam kematian itu, kita tidak hanya diperdamaikan, tetapi juga kita dipersiapkan untuk memiliki akses jalan masuk kepada kasih karunia Allah. Indah. Dan itu yang harus kita pahami. Nilai kematian Tuhan Yesus. Bicara tentang kematian tidak punya arti apa-apa, saudara-saudara, kalau orang sudah mati tidak punya hak lagi, tidak bisa bangkit lagi untuk memberikan yang terbaik buat orang lain. Tapi Kristus mau melakukan itu karena Allah Bapanya menghendakinya dari Dia, saudara-saudara. Ia mau melakukan hal yang terbaik buat kita. Bukan dalam kenyataan hidup yang penuh dengan rasa aman, tentram, dan damai. Tapi ia mau melakukannya justru di atas tiang kayu salib. Ketika tangannya dan kakinya dipakukan dengan paku yang begitu besar dan hebat. Ketika lambungnya ditusuk dengan tombak. Ketika kepalanya diberi mahkota duri. Yang semuanya mengakibatkan cucuran darah Kristus mengalir dari atas tiang kayu salib itu. Dan di atas tiang kayu salib itu pun Yesus tidak mengadu. Yesus tidak melaporkan kehidupan manusia kepada Bapanya di sorga supaya dihukum.
Tapi di atas tiang kayu salib itu, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sebuah nilai tadi Pak Martin pun katakan bahwa ada sebuah sikap empati dan simpati terhadap manusia, khususnya umat pilihannya sendiri, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dan atas sikap itulah kita diperkenankan oleh Allah untuk diperdamaikan dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara, tadi saya bilang jarang ada orang yang berlaku seperti itu. Dalam suasana pandemi COVID yang kita alami sekarang ini pun, jarang ada orang yang mau melakukan hal-hal yang berharga, berarti bagi orang lain, saudara-saudara. Di tengah-tengah penderitaan pergumulan hidup manusia yang ada, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, jarang kita melihat dan menyaksikan ada orang yang mau berkorban demi sesamanya yang membutuhkan pertolongan, saudara-saudara. Yesus memberikan sebuah pelajaran indah buat kita. Mari kita siapkan hidup kita. Kita bagi hidup ini bersama dengan orang lain. Sekalipun orang itu pernah menyakiti hati kita semua. Perkataan yang kedua adalah kebangkitan. Kalau dalam kematian Tuhan Yesus mau membuat sebuah gerakan baru memperdamaikan manusia dengan Allah, sehingga manusia boleh berada dalam kasih karunia Allah itu. Kalau dalam kematian perseteruan antara manusia dengan Allah itu dipulihkan dan diperdamaikan kembali, maka dalam kebangkitan Tuhan Yesus kita dibaharui untuk memasuki sebuah kehidupan yang penuh kemenangan bersama dengan Allah yang akan menuntun kita semua untuk memulai suatu hidup yang baru, hidup yang diselamatkan. Yang berarti bahwa ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah harus menjadi faktor utama di dalam memberlakukan kasih setia Tuhan itu bagi orang lain, supaya orang lain juga menikmati kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan mereka, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, bagaimana kita mau menyikapi apa yang diminta Allah. Tentu kita tidak bisa harus mati dan bangkit oleh orang lain. Tetapi lewat kematian dan kebangkitan Kristus itu ada beberapa hal yang menuntut kita mempersiapkan diri kita dan hidup kita melayani dan bersaksi kepada orang lain
tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu. Yang pertama bahwa mari kita sungguh-sungguh menaruh harapan, meyakini bahwa Allah kita di dalam Kristus adalah Allah satu-satunya yang harus kita puji, kita muliakan, kita sembah, kita andalkan Dia sekali untuk selama-lamanya. Biarlah kita mengundang Dia selalu untuk menuntun kita di setiap langkah hidup dan kerja kita semua. Sebab dengan meyakini Dia berarti kita melakukan karya kematian dan kebangkitan itu dalam diri kita, menjadi bagian yang indah bagi orang lain. Yang kedua, dunia di mana kita hidup adalah area yang tidak selalu melahirkan atau menghadirkan kesenangan dan ketenangan dalam hidup ini. Tidak selalu menghadirkan sukacita dan kegembiraan, tetapi yang selalu kita hadapi adalah penderitaan dan kesengsaraan. Teror, tindakan-tindakan kekerasan dengan memakai nama agama. Karena itu Paulus mau mengingatkan kita, pakailah Tuhan. Undanglah Dia selalu mengiringi perjalanan hidup kita, supaya kita selalu merasa aman, tentram, dan bahagia. Terpelihara yang mendatangkan keselamatan buat kita. Yang ketiga, hidup bersama sesama yang ada di sekitar kita. Dengan menampilkan jati diri kita yang penuh kasih Allah. Hiduplah dalam persekutuan yang rukun dengan mereka, supaya mereka melihat hidup kita dan memuliakan nama Tuhan, saudara-saudara. Inilah hal-hal yang penting buat kita sebagai bagian dari tuntutan Allah bagi kita ketika kita sudah diperdamaikan dan diselamatkan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semoga ini menjadi perhatian kita semua dalam meningkatkan kehidupan beriman kita, berkarya bagi keselamatan dunia ini, saudara-saudara. Amin. Kita akan menyanyi bersama saudara-saudara dari PKJ 127.
Kita berdoa, saudara-saudara. Bapa yang Maha Kudus, ungkapan syukur dan terima kasih kami persembahkan kehadirat Tuhan di malam hari ini. Karena di tengah-tengah suasana COVID-19 yang belum berakhir dalam kehidupan dunia ini, tapi karya Tuhan memampukan kami untuk berada dalam kemenangan bersama Tuhan Yesus yang bangkit buat kami semua. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang mau memahami makna dan arti kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu dalam mewujudkan perdamaian dan keselamatan bagi sesama umat manusia. Ajarkan kami supaya sebagai bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan Yesus, bagian dari tubuh Kristus, kami pun dipersiapkan untuk mewujudkan dalam perjalanan hidup kami lewat kata dan sikap kami perbuatan-perbuatan kecengangan dari Allah yang mau menghadirkan bagi dunia ini damai dan sejahtera Tuhan buat hidup mereka semua. Sehingga lutut-lutut bertelut, lidah-lidah mengaku Engkaulah Kristus Juru Selamat dunia. Ada banyak persoalan yang kami hadapi dari waktu ke waktu. Tapi yakinkan kami Tuhan, di saat kami lemah sekalipun, Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan peduli atas hidup kami. Tuhan simpati dan empati terhadap kami semua. Apalagi ketika kami sudah diperdamaikan di dalam kasih Kristus. Buatlah kami kokoh teguh dalam iman kepada Tuhan sendiri dengan belajar untuk mempergunakan pola hidup Kristus itu di tengah-tengah hari-hari hidup kami semua. Supaya di tempat di mana kami berada, di sana orang banyak boleh mengenal itulah kehidupan anak-anak milik Yesus sendiri. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Biarlah Tuhan masuk dan keluar dari keluarga ke keluarga anak-anak-Mu. Dari sektor 1 sampai sektor 12. Sekalipun mereka harus beribadah dari rumah tangga mereka. Tapi justru di tengah-tengah kehidupan rumah tangga itulah Tuhan hadir menemani mereka, membuat mereka kokoh teguh, mempersatukan hidup mereka semua sebagai suami, istri, orang tua, dan anak. Sehingga kemuliaan Tuhan dinampakkan, dinyatakan lewat sikap hidup kasih seorang terhadap yang lain. Di tengah-tengah suasana sulit karena pengaruh pandemi COVID-19, di mana banyak persoalan kehidupan dialami, khususnya dalam bidang ekonomi yang ada. Tuhan bantu mereka
Tuhan bimbing mereka, Tuhan lengkapi mereka, Tuhan isi mereka dengan berkat-Mu secara berlimpah. Supaya mereka tidak menjadi takut dan gentar. Tapi mereka penuh pengharapan. Lalu syukur dan terima kasih. Mereka persembahkan kehadirat Bapa yang Maha Kudus. Ketika mereka sakit, ulurkanlah tangan keajaiban Allah jamalah mereka. Ketika mereka lemah, peganglah tangan mereka untuk mengokohkan tubuh dan iman mereka. Ketika mereka tak berdaya mengatasi pergumulan hidup yang cukup berat, datanglah ya Bapa, angkatlah itu dari kehidupan mereka. Berikan kelonggaran hidup. Berikan keringanan beban hidup pada diri mereka semua. Sehingga mereka selalu percaya Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kehidupan mereka. Anak-anak mereka baik tingkat pendidikan SD sampai perguruan tinggi yang berada di tengah-tengah suasana ujian-ujian sekolah, ujian-ujian akhir, Tuhan persiapkan mereka semua dengan hikmat, kepintaran. Sehingga mereka boleh keluar sebagai pemenang-pemenang dari perjuangan pendidikan mereka tadi. Dengan tidak takut dan gentar mereka mau melakukan semuanya itu. Karena mereka percaya bahwa tangan Tuhan Yesuslah yang memegang tangan mereka untuk mengerjakan sesulit apapun ujian yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, memberkati pemerintah dan bangsa kami. Memberkati semua orang yang berupaya, khususnya para dokter, para medis, juru rawat, yang selalu berupaya untuk mengatasi pandemi COVID yang ada. Kekuatan fisik, kekuatan iman Tuhan karuniakan buat mereka. Sehingga pada akhirnya hanya dalam keinginan Tuhan sendiri, biarlah kami keluar dari derita hidup ini dan hidup dalam kebebasan. Tidak lagi memakai masker, tidak lagi berada dalam jarak-jarak tertentu, tapi kami saling bertatap muka, bergandeng tangan, menopang seorang terhadap yang lain dalam kegembiraan dan kesukacitaan hidup ini. Bapa memberkati kami semua yang terlibat dalam proses peribadahan ini. Entah dia adalah pemain musik, mereka yang menjadi pemandu lagu, mereka yang mempunyai talenta sebagai operator multimedia dan sound system, majelis pendamping, bahkan hamba-Mu. Tuhan, limpahi kami semua dengan rahmat dan berkat Tuhan yang berlebihan, yang tidak akan pernah menjadi kering dari kehidupan kami semua, tetapi yang selalu membuat kami merasa bahagia, penuh damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Biarlah kiranya kami boleh memasuki hari-hari atau minggu-minggu Paskah ini
dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Sempurnakan doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan, yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, yang boleh kami ungkapkan dalam hati kami. Dan kami mau memujinya lewat kidung-kidung kami. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan terbaik yang bisa kita berikan, dengan selalu mengingat bahwa Ia lebih dulu memberkati kita. Oleh karenanya kita perlu menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 78, bait 1 dan 2, Yesus Kristus sumber hidup. Selamanya
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur sudah diberikan berkat yang senantiasa mencukupkan kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Ajarlah kami untuk juga menjadi berkat bagi sekitar kami, khususnya bagi gereja-Mu. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mohon perhatian warta jemaat ibadah keluarga pada malam hari ini. Berikut warta Pelita Rabu 7 April 2021. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari berdiri. Lakukanlah firman yang telah saudara dengar dan setialah dalam panggilanmu sebagai anak-anaknya. Karena itu mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 126. Melimpah di hatiku,
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya tinggal menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah keluarga pada malam hari ini sudah selesai dan sudah diberkati melalui ibadah ini. Kami, presbiter, Pak Pendeta, serta tim yang bertugas, yang ambil bagian dalam ibadah keluarga pada malam ini, tak lupa menyampaikan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.